Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Plumbing kelas B yang beranggotakan saya, Eka Setiawati, dengan NIM 2019-1060-1004, dan teman saya, Margareta Martogi, dengan NIM 2019-1060-1046. Di sini kami akan membahas mengenai perhitungan hidran kebakaran, kapasitas pompa hidran kebakaran, dan kapasitas tangki air. Disimak ya. Yang pertama, kita akan menghitung fire hydrant. Jadi untuk pertama kita perlu mengetahui jumlah hidran untuk satu gedung. Nah, di sini kita tahu bahwa luas lantainya itu sebesar 1.900 meter persegi dengan jumlah hidran gedung 24. Dari mana kita mengetahuinya? Jadi kita tentukan dulu untuk satu lantainya kebutuhan hidrannya berapa. Nah, di setiap lantai ini kebutuhan hidrannya 3 buah. Jadi untuk seluruh lantai kebutuhannya yakni adalah 24 buah hidran. Kemudian kita lihat di keliling bangunan. Nah, di sini kita sudah ada keliling bangunannya. Untuk bangunan 1 itu panjangnya 50, kemudian lebarnya 20, sedangkan di bangunan yang kedua ini panjangnya 45 dengan lebarnya 20. Nah, di sini kita tentukan kelilingnya dulu. Keliling bangunannya itu 230 meter, kemudian jarak antar hidran pilar itu menggunakan ketentuan yakni 35 meter antar hidran. Kemudian untuk jangkauan selang hidran pilarnya itu 30 meter. Kemudian semprotan air bertekanan itu 5. Kemudian jumlah hidran pilarnya 7 karena ini kelilingnya 230 meter, kemudian dibagi jarak antar hidran pilar 35, hasilnya adalah 7. Kemudian jumlah hidran lantai dari yang telah kita hitung tadi, hidran per lantai kebutuhannya itu 3 buah. Kemudian jumlah hidran satu gedung dari 8 lantai dengan satu lantainya kebutuhannya 3 buah, maka 3 dikali 8 yaitu 24 buah. Kemudian volume hidran gedung itu didapatkan dari 400 dikali 30 dikali jumlah hidran gedung yakni 288.000. Kemudian volume hidran gedung dalam satuan meter kubik itu 288 meter kubik. Kemudian V hidran pilarnya ini didapatkan dari perhitungan 2.400 dikali 45 dikali jumlah hidran pilarnya. Nah, kemudian ini masih dalam bentuk liter sebesar 709.714 liter, kemudian diubah menjadi meter kubik, yakni sebesar 709,7 meter kubik. Kemudian berikutnya kita menghitung volume total kebutuhan air yang didapatkan dari volume hidran gedung ditambah dengan volume hidran pilar. Nah, di sini dalam satuan liter, ini jumlahnya sebesar 997.714 liter. Kemudian kita ubah ke meter kubik, yakni sebesar 997,7 meter kubik. Selanjutnya, volume hidran gedung per lantai itu kita dapatkan dari perhitungan 40 dikali 30 dikali jumlah seluruh hidrannya itu sama dengan 3.600 liter. Kemudian untuk hidran satu lantai, ini kita dapatkan dari perhitungan volume hidran pilar ditambahkan dengan volume hidran gedung per lantai. Kemudian kita ubah menjadi meter kubik, hidran satu lantai itu sebesar 713,3 meter kubik. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan air sistem fire hose reel. Jadi debit yang dialirkan pada alat itu menggunakan rumus I sama dengan A dikali V. Yakni 1/4 dikali 3,14 dikali 0,06352 dikali 2 sama dengan 0,0063 sekian meter kubik per sekon. Kemudian kita ubah menjadi meter kubik per menit
hingga angkanya menjadi 0,3798 sekian meter kubik per menit. Selanjutnya kita hitung kebutuhan air sama dengan jumlah alat dikali Q dikali T sama dengan 3 dikali 0,3798 dikali 60 sama dengan 68,3708 meter kubik. Kemudian kita hitung total debit pengaliran atau QFH sama dengan jumlah alat dikali Q sama dengan 3 dikali 0,3798 sama dengan 1,13951 sekian meter kubik per menit. Kita hitung kebutuhan 1 unit FHR itu sebesar 22,7902 sekian meter kubik. Ini kita dapatkan dari perhitungan hasil kebutuhan air tadi dibagi 3, kemudian untuk kebutuhan 8 lantai, maka hasil yang tadi 22,79 sekian dikalikan dengan 8, yakni 546,96 sekian meter kubik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu perhitungan pompa. Untuk perhitungan pompa, pertama kita membutuhkan H-statis dan H-sistemnya. Untuk H-statis dan H-sistem didapatkan dengan cara, untuk H-statis itu didapatkan dengan rumus tinggi gedung ditambah tinggi muka air, RT. Jadi tinggi gedungnya itu 32 meter, tinggi kaki roof tanknya itu 2 meter. Jadi nilai muka air roof tanknya itu 1,2. Kedalaman GWT-nya 10,2. Jadi H-statisnya itu 45. Untuk H-sistem itu rumusnya mayor ditambah minor ditambah sisa ditambah V kuadrat per 2G. Untuk nilai mayornya didapatkan dari nilai mayor. Nilai mayor didapatkan dengan rumus suction ditambah discharge. Untuk nilai minornya didapatkan dari nilai mayor itu didapatkan dari suction ditambah discharge. Jadi untuk nilai mayornya 0,036 dengan nilai minornya 3,765. Untuk sisanya itu didapatkan 2 dengan perhitungan sisa tekanan itu sama dengan 2. Itu hasil asumsi. Lalu tadinya V kuadrat ditambah 2G itu didapatkan hasilnya 0,20. Jadi untuk perhitungan sistemnya itu didapatkan dari penjumlahan mayor, minor, sisa, dan V kuadrat plus 2G sama dengan 6. Untuk nilai mayornya tadi perhitungannya dengan cara suction ditambah discharge. Untuk perhitungan suction itu dapat dilihat dengan key hasil perhitungan di bawahnya itu ada suction. Jadi dicari nilai Q, L, G, dan D. Untuk nilai Q-nya itu didapatkan dari perhitungan GWT. Lalu nilai L-nya itu juga didapatkan dari perhitungan GWT dikurangi 0,2. Untuk nilai C-nya itu 130 dengan nilai D itu dilihat dari perhitungan GWT. Hasil function didapatkan dengan rumus Q dibagi 0,2785 dikali dengan C dikali dengan D pangkat 2,63 lalu dipangkatkan lagi dengan 1,85 dikali L. Hasilnya itu 0,0052. Untuk hasil discharge, itu perhitungannya dengan cara Q, dicari nilai Q-nya pada GWT, perhitungan GWT, nilai L-nya itu 38,5, nilai C-nya 130, dengan nilai D-nya itu
0,1000 atau didapatkan juga dari perhitungan di GWT. Jadi hasil yang didapatkan itu dengan cara Q dibagi 0,2785 dikali C dikali D pangkat 2,63 pangkat 1,85 dikali L. Hasilnya itu 0,03. Jadi untuk perhitungan mayornya itu tadi hasilnya 0,036. Selanjutnya untuk perhitungan minor. Perhitungan minor itu sanction ditambah discharge. Untuk perhitungan sanctionnya itu dilihat dari check valve-nya. Untuk perhitungan minor, check valve-nya itu 0,1586. Jadi hasil sanctionnya itu 0,1586. Untuk check valve-nya itu hasilnya didapatkan dari perhitungan V kuadrat dibagi 2 kali 9,81 dikali dengan K. Hasilnya 0,159. Untuk nilai D-nya itu bisa dilihat di nilai GWT, perhitungan GWT, lalu nilai K-nya itu hasil asumsi, yaitu 0,81, bisa dicari di jurnal, lalu nilai V-nya itu 2. Untuk V-nya itu bisa dilihat di perhitungan muka air. Untuk selanjutnya, itu perhitungan discharge. Perhitungan discharge itu dilihat dari check valve, get valve, sama 4 belokan 90 derajat. Hasilnya itu 3,6. Jadi, check valve-nya di discharge itu 0,16. Kita kembali ke perhitungan minor. Minor tadi sanction ditambah discharge. Jadi 0,1586 ditambah 0,3. Maksud saya sanctionnya 0,1586 ditambah discharge-nya yaitu 3,6066. Hasil yang didapatkan nilai mayornya itu 3,765. Jadi kita kembali ke perhitungan HP tadi. Di yang paling atas, perhitungan HP, itu H statis ditambah H sistem, jadi nilainya itu 51. Lalu sisa tekannya di bawahnya, bawah lagi, paling bawah. Nah, sisa tekannya 2, untuk perhitungan daya pompanya itu rho air dikali dengan Q dikali dengan HP. Rho airnya itu kita asumsikan 1000 kg per meter kubik. Ini bisa dilihat dari ketentuan. Lalu Q yang didapatkan itu 0,018 dengan HP itu 51. Jadi perhitungan daya pompanya itu dengan cara rho air dikali Q dikali HP dikali dengan gravitasi, yaitu 9,81. Hasil yang didapatkan daya pompanya itu 906,86 kilowatt. Nah, selanjutnya itu kita kembali ke perhitungan GWT dan roof tank. Untuk perhitungan GWT dan roof tank, kita pertama membutuhkan perhitungan ground reservoir. Perhitungan ground reservoir itu rumusnya FR sama dengan QD dikurang QS dikali T ditambah VF. Nah, volume ground reservoir-nya sendiri itu pertama kita membutuhkan kebutuhan airnya. Kebutuhan airnya dari perhitungan itu didapatkan sebesar 17,6 meter kubik per jam. Lalu untuk kebutuhan air dinasnya itu sebesar 0,7 meter kubik per jam. Ini juga bisa dilihat di perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu untuk
atau waktu atau juga durasi pemakaian per hari itu selama malnya beroperasi. Kita asumsikan mal beroperasi selama 15 jam. Jadi kebutuhan hidrannya tadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, itu perhitungannya sebesar 713,3 meter kubik. Nah, hasil FR-nya atau volume grand reservoir-nya itu sebesar 721 meter kubik. Jika kita ubah ke liter, itu sebesar 721.127 liter. Nah, untuk perhitungan ground reservoir, itu untuk panjangnya kita asumsikan 10 meter, dengan lebar 6 meter, dan tinggi 6,7 meter. Jadi volume grand reservoir didapatkan dengan perhitungan panjang dikali lebar dikali tinggi. Hasilnya itu 402 meter kubik. Jadi jumlah ground reservoir yang dibutuhkan itu dengan cara hasil volume ground reservoir yang dicari sebelumnya dibagi dengan volume dimensi ground reservoir. Hasilnya itu sebesar 2. Jadi jumlah ground reservoir yang dibutuhkan itu sebanyak 2. Lalu untuk roof tank-nya itu FE sama dengan QP kali QH max dikali TP ditambah QPU dikali TPU. Untuk kapasitas efektif roof tank itu pertama kita cari Q puncaknya. Q puncaknya itu dilihat dari perhitungan kebutuhan air minum, kebutuhan air bersihnya maksud saya, lalu Qmax-nya atau kebutuhan air jam puncak, lalu jangka waktu kebutuhan puncaknya, TPU atau waktu kerja pompanya itu selama berapa lama, lalu rata-rata Q per hari. Hasil yang didapatkan itu sebesar 1.790 liter. Untuk dimensi roof tank-nya itu kita menggunakan tabung dengan jari-jari 1,3, tinggi 4 meter, lalu volume roof tank-nya itu sebesar 21.216. Untuk jumlah roof tank yang dibutuhkan itu 1. Jika ingin menggunakan roof tank balok, itu asumsinya panjangnya 4, lebarnya 2,3 dengan tinggi 1,2. Jadi volume grand reservoir-nya itu 11.040. Jadi jumlah ground reservoir yang dibutuhkan itu sebanyak 1. Diameter pipanya itu 0,13 dengan kecepatan asumsinya itu 1,5. Lalu kasaran pipanya atau C, kita menggunakan pipa PVC dengan nilai kekasarannya itu 130 dengan diameter 0,1 dan diameternya dalam sentimeter itu sebesar 10. Catatan kecepatan air di pipa 0,6 sampai 2,6. Jadi tinggi minimal roof tank itu debitnya 0,018 dengan kekasaran pipa itu 130, D-nya diameternya itu 0,06, lalu L-nya 100 dengan HF 0,94. Sisa tekan unit paling ujung itu 4 dengan sisa tekan tersedia itu 2. Penambahan tinggi roof tank itu sebesar 2. Ini bisa dilihat di buku Morimura. Untuk perhitungan GWT dan roof tank beserta pompa sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya, Eka. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.